طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak sekalian, pada malam hari ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di Zoom ini ya. Semoga apa yang kita keluarkan yang kita korbankan untuk hadir pada majelis ini, baik waktu maupun kuota, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan insyaallah. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita berlanjut, kita buka dulu bersama dengan sama-sama membaca kalimat al-basmalah dan umul kitab al-hadiniyah wa likulli niyatin shariyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita semua, sehingga kita juga dimudahkan di dalam mempelajari bahasa Arab ini. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, juga bahasanya ahli surga. Jadi nanti di surga itu komunikasinya dengan bahasa Arab. Dan Al-Quran adalah berbahasa Arab, ya. Hadis juga berbahasa Arab. Maka kita berkewajiban untuk memahami Al-Quran, ya. Memahami Al-Quran dengan berbahasa Arab. Kaidah usul fikih mengatakan ma la yatimul wajib illa wajib, ya. Ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Sesuatu yang menjadikan itu wajib, ya, maka adalah wajib. Seperti halnya wudu, ya, wudu itu tidak wajib, ya. Tapi kalau sholat, tapi sholat wajib. Nah, kalau sholat tidak wudu itu tidak sah, maka wudunya menjadi wajib. Ya. Ya, asalnya wudu tidak wajib kan, tetapi karena mau sholat menjadi wajib. Jadi bahasa Arab, ya, bagi kita insya Allah adalah menjadi kewajiban untuk kita belajar sehingga kita bisa memahami Al-Quran, ya, paling tidak memahami Al-Quran. Ibu dan Bapak sekalian, sebagaimana request dari permintaan dari pekan kemarin, ya, karena juga banyak yang baru bergabung, ya, sehingga ada permintaan untuk kita mengulang lagi dari awal, ya. Insya Allah yang sudah
yang sudah ikut dari awal ya tidak akan rugi ya, insya Allah nanti kita malah menjadi lebih paham insya Allah. Ya, ya kita mulai dari awal lagi bahwa yang pertama ini apa namanya, saya share screen-nya. Ini kita belajar bahasa Arab melalui wasilah, bukunya adalah buku Durusul Lughah Al-Arabiyah. Ini yang menerbitkan ini Al-Mamlakah Al-Arabiyah ya. Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, ini kerajaan Saudi Arabia yang menerbitkan ya, Wizaratul Ta'lim Al-Ali ya. Ini Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Jadi ini dipakai untuk di perguruan tinggi di sana di Al-Mamlakah Al-Arabiyah ya, di universitas-universitas di Arab ya. Ini dipakai ya, ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Mungkin kalau kita Dikti ya, pendidikan tinggi ya. Ya. Buku ini memang diperuntukkan untuk lighairi an-natiqina biha, untuk yang memang bukan orang Arab gitu, bukan penutur asli. Dikarang oleh Dr. Abdurrahim Nambadi Abdurrahim. Ini adalah pakar bahasa Arab yang dari salah satu daerah di India ya. Yang mana sampai sekarang konon kabarnya di daerah itu berkembang sekali banyak ahli-ahli bahasa ya, mobil khusus bahasa Arab. Ya. Ini juz pertamanya, totalnya ada 4 jilid. Kita mempelajari dari mulai jilid pertama ya. Ya. Kemudian sebelum masuk ke jilid ke pelajaran, saya juga ingin mungkin sedikit mereview, ibu-ibu dan bapak-bapak sih sudah paham sepertinya terkait dengan dasar-dasar dari pelajaran bahasa Arab ya, tentang simbol-simbol dan istilah-istilah dalam gramatikal ya. Di bahasa Arab itu huruf vokal bunyi vokal itu ada 3, ada A, I, dan U ya. Ada fathah, kemudian kasroh itu I, kemudian dhammah U gitu ya. Bagi yang sudah bisa baca Quran, insya Allah mungkin di sini sudah bisa baca Quran semuanya ya. Bagi yang sudah bisa baca Quran, insya Allah ini tidak asing lagi. Kemudian ada tanda panjang, kalau kita menyebutnya dengan mad ya. Ada membentuk huruf vokal panjang, fathah, kasroh, dan dhammah ditambahkan dengan huruf. Kalau A itu ditambahkan dengan alif ya. Kemudian kalau I untuk panjangnya ditambahkan dengan iya, dan kalau U ditambahkan untuk panjangnya, tanda panjangnya ditambahkan dengan waw. Maka ketika ada huruf seperti ini, maka kita bacanya panjang ya. Karena nanti akan berpengaruh kepada artinya. Kalau kita salah baca, yang harusnya panjang jadi pendek atau pendek jadi panjang, maka nanti akan berpengaruh kepada artinya ya. A, I, U gitu ya. Beda dengan A, I, U gitu ya. Kayak amat tabi'iyah Ustaz. Ya betul. Kemudian tanda ortografiknya ada namanya tanda sukun ya. Ini yang bulat gini. Ya. Ini menunjukkan tidak adanya vokal kayak gini. Jadi mati. Kalau kita sebut huruf mati tanda mati ya. Namanya tanda sukun. Ya sukun itu kan diam ya. Sukun itu sakana ya, berdiam diri. Tahta, nah ini contohnya dibacanya tahta. Kemudian ada tanda lagi, tanda yang lain adalah syaddah ya, tasdid. Ada syaddah, ada tasdid, sama saja. Ini menunjukkan pengulangan huruf ya. Ini contohnya di sini maroro ya. Nah, sebetulnya kalau dituliskan jadi marro gitu ya. Jadi ro ini kalau dipecah ini jadi 2 gitu. Jadi kalau ada tanda tasdid
Itu kalau kita dipecah gitu, itu sebetulnya ada 2 hurufnya. Anna itu inna. Sebetulnya kalau dipecah itu naknya jadi 2. Kemudian yang ketiga tanwin, ada tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah ya. Tanwin dibacanya an, in, un ya, atau mengikuti hurufnya ya. Kalau ta, tan, tin, tun, kalau sa, san, sin, tun, dan seterusnya ya. Sudah pada paham insyaallah. Kemudian dalam bahasa Arab ada kata benda dan kata sifat atau adjektif ya, dapat berupa i definitif ya, atau nakirah, atau umum, atau definitif, atau ma'rifah atau khusus. Ya, yang mana hal ini untuk yang nakirah itu memakai tanwin ya. Sepertinya waladun gitu ya. Atau memakai tanwin fathah jadi waladan ya. Gitu. Kemudian ada tak marbutoh juga zahrotan gitu ya. Itu yang i definitif ya. Atau nakiro umum ya. Jadi katanya masih umum ya. Nah, ada juga ini tanda mad disebut, nah ini mad itu dipanjangkan ya, mad wajib atau mad jaiz ya. Mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil ya. Ini ada tanda yang seperti ini. Mungkin ini tidak terlalu banyak kalau di pelajaran bahasa Arab, ini banyaknya di Al-Quran ya. Ini ya, kemudian masuk ke, ini cukup mungkin sampai di sini dulu. Ya, kita masuk ke pelajaran yang kita belajar dari yang mulai dari bab 1 ya. Ya. Lagi ramai ini di masjid pengajian nih, menyambut hari ulang tahun. Ya, ad-darsul awal ya. Ad-darsul awal ini pelajaran pertama ya. Pelajaran pertama kita mengenal kata haza. Haza. Ya, boleh sama-sama kita ulangi ya di saya. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ya, pelajaran pertama. Haza. Haza ini artinya ini. Artinya ini. Ini kata tunjuk ya. Haza itu kata tunjuk untuk yang dekat. Jadi diterjemahkannya ini berarti ya. Ini. Haza baitun. Haza masjidun. Haza babun. Haza kitabun. Haza qalamun. Posisi di mana, Pit? Haza miftahun. Miftahun. Haza maktabun. Haza sarirun. Haza kursiyun. Kita tanwin semua ya ujungnya ya. Baitun.
Masjidun. Apa namanya? Apa tadi pelajaran yang pertama. Nakirah ya Ustaz ya. Ya. Baik, kalau gitu saya kembali ke yang tadi ya. Saya coba kembali ke yang tadi, penjelasan yang tadi yang lanjut tadi ya. Nah, ini tadi ada nakiroh, ada ma'rifah ya. Di sini kita mengenal dengan definitif artikel atau isim ma'rifah ya. Kalau yang baitun tadi adalah nakiroh. Dalam bahasa Arab, kata benda dan kata sifat bisa berbentuk definitif ya, atau ma'rifah, atau tertentu, atau indefinitif atau nakiroh, tak tentu. Sebagian besar kata seperti anak laki-laki, waladun, berharokat tanwin pada huruf terakhir. Jadi kayak tadi hadza baitun, itu namanya nakiroh, tak tentu ya. Artinya tak tentu itu ini rumah gitu ya. Ini rumah. Pokoknya rumah yang mana nggak tentu gitu. Pokoknya rumah aja. Nggak tahu rumah yang mana. Itu nakiroh. Kalau ma'rifah pakai alif lam di sini ya. Kata benda dan kata sifat yang berbentuk ma'rifah diawali dengan partikel al. Ya. Atau alif lam. Yang disebut ya ada ta'rif ya. Jadi tanda bahwa itu adalah ma'rifah ya, maka tandanya adalah alif lam. Ketika ada benda ya, atau ada kalimat, atau ada bukan kalimat, ada kata ya, ada kata yang diawali oleh alif lam ya, maka itu bentuknya ya ma'rifah ya. Kata benda atau kata sifatnya itu berbentuk ma'rifah. Ya, contoh tadi kalau di atas ini adalah waladun, maka kalau ada kata al ya, itu al-waladu, itu bentuknya ma'rifah. Nah, kemudian ketiga penjelasannya, apabila kata diawali dengan al, dengan alif lam, maka dia tidak boleh memiliki harokat tanwin. Jadi tidak boleh al-waladun. Ya, tidak boleh. Jadi apabila kata diawali dengan alif lam, maka dia tidak boleh memiliki harokat tanwin di huruf terakhirnya. Oleh karena itu waladun adalah seorang laki-laki. Sedangkan al-waladu tanpa tanwin berarti anak laki-laki itu, jadi tertentu. Ya, jadi ya, dari sisi terjemahan antara waladun dan al-waladu itu jelas maknanya berbeda. Kalau waladun seorang laki-laki, seorang laki-lakinya di awang-awang pokoknya seorang laki-laki. Tapi kalau al-waladu anak laki-laki, seorang anak laki-laki. Kalau al-waladu ada alnya, sudah barang tentu anak laki-laki itu gitu ya. Jadi benda yang ditunjuknya sudah jelas kalau ada alif lam. Sekali lagi ya, ini ketentuan yang ketiga itu ya, apabila kata diawali dengan alif lam, maka dia tidak boleh memiliki harokat tanwin di huruf terakhirnya. Tidak boleh al-baitun, tidak boleh al-masjidun, tidak boleh al-waladun, ya. Tidak boleh lagi apalagi al-kursiyun, nah nggak boleh. Jadi kalau sudah memakai alif lam, ya di awal katanya, maka cukup memakai harokat yang tanpa tanwin. Al-waladu, al-baitu, al-masjidu, al-kursiyu, dan seterusnya. Ya. Sedangkan al-waladu tanpa tanwin berarti anak laki-laki. Maksudnya anak laki-laki yang telah diketahui. Ya. Kemudian yang keempat, apabila alif lam diletakkan di awal sebuah kata,
yang dimulai dengan huruf-huruf berikut, maka lam pada alif lam tidak dilafalkan. Ini yang alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah ya, kita mengenalnya. Sebaliknya huruf tersebut menjadi syaddah. Ke-14 huruf tersebut dinamakan huruf syamsiyah ya. Jadi kalau ada alif lam ketemu sa ya, bisa jadi as-sunnah gitu. As-sajdah misalnya. Nah, kemudian huruf alif lam ketemu sya berarti asy-syamsu gitu. Kemudian dengan so misalnya as-salatu. Dengan do misalnya ad-dhalalatu. Ketemu to at-talibu. Ketemu zo az-zulumatu. Az-zulmu misalnya. Dengan ta misalnya at-tilfiz. At-taibun. Kemudian dengan sa, za, da, za, ro, za, na. Gitu. Ini 14 huruf ini ketika diawali huruf alif lam, kemudian setelah alif lamnya huruf-huruf ini, maka alif lamnya tidak dibaca, yang kita kenal dengan istilah syamsiyah, alif lam syamsiyah. Nah, sisanya dari kan huruf j itu 28 ya, berarti setengah-setengah ya, setengah-setengah ya. Huruf hijaiyah itu kan ada 28. Untuk alif lamnya syamsiyah dan qamariyahnya setengah-setengah. Maka sisa dari huruf-huruf ini itu dibaca alif lamnya. Misalkan di sini ada yang enggak ada apa, ba. Al-babu ya, al-baitu tadi, al dibaca alnya. Jadi dengan ini asy-syamsu tadi apa lagi? Az-zaitun. Nah, ini pakai za misalnya, az-zaitun. Kemudian pakai ro misalkan al-maktabu, ar-ra'du, ya. Az-zariyatu dan seterusnya. Contohnya ada az-zahratu. Ini contohnya juga zahrotun itu sekuntum bunga. Ya. Zahrotun ini. Zahrotun sekuntum bunga. Tapi az-zahratu sekuntum bunga itu. Sekuntum bunga. Kalau zahratun sekuntum bunga. Kalau az-zahratu sekuntum bunga itu. Jadi bunganya ada di pembicaraan gitu, ada di ada di hadapan lah gitu. Ustaz, yang menyatakan itunya di mana Ustaz, di alif lam ini? Nah, alif lam ini Bu, alif lam ini yang menandakan jadi menerjemahkannya ketika ada alif lam, otomatis alif lam ini menandakan bahwa itu barangnya ada gitu. Atau kalau enggak sudah tertentu yang dimaksud itu ada gitu. Yang dimaksud itu adalah itu. Jadi tidak ambigu. Kalau ini zahratun, bunga yang mana? Ya pokoknya bunga, sekuntum bunga aja. Jadi sekuntum bunganya yang mana? Sekuntum bunga. Jadi dia dibicarakan tetapi tidak jelas. Tidak jelas yang ditujunya kemana. Gitu. Kalau az-zahratu itu jelas. Ya. Ketika dibicarakan, hadza az-zahratu. Zalika az-zahratu. Az-zahratu. Berarti ada yang dimaksud. Si bunganya itu ada yang dimaksud, yaitu yang mana, yang entah itu yang ada di hadapan gitu ya, ataupun yang sedang dipegang oleh seseorang. Az-zahratu. Jadi di dalam begini langsung tertuju ke barangnya gitu, ke barangnya yang sedang ada di mana lah, misalnya ada di dapur atau ada di ruang tamu ya. Itu yang dimaksudnya ada. Tapi kalau ini kalau zahratun gitu, dalam pembicaraan dia tidak jelas yang mana bunganya, yang pokoknya bunga gitu. Pokoknya bunga aja gitu. Ya. Itu ma'rifah itu ya Ustaz. Itu yang ini ma'rifah, yang alif lam itu. Ma'rifah, dikenal ya istilahnya. Definitif ya, definitif kalau bahasa ini definitif. Kalau ini indefinitif ya. Zahratun nakirah. Nakirah, zahratun nakirah.
Az-Zahratu ma'rifah. Kemudian yang kelima, 14 huruf lainnya di mana huruf lam pada alif lam dilafalkan disebut huruf qamariyah, tadi ya sudah dibahas ya. Ya. Nanti juga ada ya di buku ini terkadang menggunakan kata di dalam kurung ya ini atau itu yang tidak terdapat pada teks asli secara tertulis. Namun untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang disebut adalah ma'rifah. Jadi pakai kurung ya nerjemahinnya. Lanjut sebelum ke bab 1 tadi. Dalam bahasa Arab itu ada 3 kasus pengharokatan ya. Syakal, tashkil atau syakal ya. Berakhiran dhamma itu disebut marfu, normative case, waladun, al-waladu ya. Dhamma itu kan bisa dhamma tain ya, dhamma tain, dhamma tanwin, tanwin dhamma atau dhamma aja. Berakhiran fathah istilahkan dengan mansub ya, akusatif case waladan, al-walada. Kemudian berakhiran kasrah atau diistilahkan dengan majrur, genitive case, waladin, al-waladi. Setiap kata dapat memiliki ketiga akhiran ini. Dhammah, fathah, kasrah tergantung dari posisi kata dalam kalimat. Nanti kita akan menemukan yang namanya al-waladu atau waladun. Ya. Nanti kita akan bacanya kadang al-waladu, kadang al-walada, kadang al-waladi. Kadang waladun, kadang waladan, kadang waladin. Ya. Kalau Apa seandainya yang dibaca membedakannya? walad gitu bisa nggak Ustadz? Gimana Bu? Kalau ini tanwinnya domanya dihilangin misalkan walad, al-walad, bisa nggak? Kalau di dalam Al-Quran ya betul, kalau di akhir kita bacanya mati ya, bacanya sukun. Tetapi kalau di dalam teks bahasa gramatikal bahasa Arab itu harus dibaca. Karena apa? Karena itu akan menentukan kepada terjemah, kepada makna. Ya. Waladan dengan waladun itu nanti akan berbeda ya dari sisi makna. Karena apa? Karena waladun itu dia kalau dun itu dhammah itu atau marfu itu dia ketika posisinya sebagai predikat, sebagai subjek. Ya. Sebagai subjek. Waladun misalnya zahaba doroba waladun. Ya. Si anak laki-laki memukul, gitu kan? Tetapi kalau doroba waladan, maka anaknya menjadi objek, yang dipukulnya adalah anaknya. Seorang laki-laki memukul anak kecil, ya. Memukul anak laki-laki. Seseorang telah memukul anak laki-laki. Kalau waladan di sini, makanya harus dibaca ini antara waladun, waladan atau waladin. Ya. Di situ. Ya. Itu taskil ya, kasus pengharokatan yang terdapat di dalam bahasa Arab ya. Kadang waladun, kadang waladan, kadang waladin, gitu ya. Al-waladu, al-walada atau al-waladi. Ini tadi kembali ke ketentuan alif lam ya. Kalau sudah pakai alif lam tidak memakai tanwin. Ini nanti masuk ke gender ya. Ada juga nanti gendernya ada di dalam bahasa Arab itu berjenis maskulin atau feminim ya. Sebagian besar kata benda yang tidak disertai dengan tak marbutoh menunjukkan bahwa benda tersebut adalah maskulin. Sejumlah besar kata benda dan kata sifat dapat dibentuk menjadi feminin ya, dengan menambahkan akhiran tak marbutoh. Maskulin disebut muzakkar ya, dan feminin disebut muannas. Ya. Nanti akan ada penjelasan untuk yang gender ini. Ya. Kita kembali ke sini. Di sini pindah nggak Bu? Pindah ya? Barangkali nggak pindah soalnya.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Terlalu besar ini ya pembusunya. Nah, baik, kembali ke pelajaran pertama. Di sini hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun. Kita terjemahkan ini sebuah rumah, gitu kan? Nah, baitun di sini apa? Nakiro, Marifah? Nakiro. Kiro. Nakiro. Jadi apa namanya? Kalau memakai ma'rifah sudah tidak perlu pakai hadza lagi sebetulnya. Al baitu misalnya. Sudah cukup gitu. Berarti sudah jelas rumahnya, sudah yang dimaksudnya sudah ada, sudah jelas gitu. Kalau di sini memakai nakiroh, maka kita menerjemahkannya ini sebuah rumah, ini sebuah masjid, ini sebuah pintu, ini sebuah buku. Ya. Nanti kalau ke hewan jangan sebuah, jadi seekor biasanya. Ya. Sebuah buku, sebuah pena, ini sebuah kunci, ya. Ini sebuah meja, sebuah tempat tidur atau kasur, dan ini sebuah kursi. Ya, sambil belajar baca ya, silakan. Ustaz, Kita baca. Ya, mangga Bu. itu hadza baitun. Jadi kalau kita pakai alif lam, baitu, hazal baitu, bisa begitu. Bisa. Hadza al-baitu. Bisa. Haza al baitu. Maksudnya kita tidak membuang haza gitu. Ya, secara terjemah sebenarnya hadza kalau sudah pakai al bisa juga dibuang. Ya, tapi untuk jadi double sih nggak masalah. Hadza al-baitu. Ya. Berarti kalau kita tidak buang double ya? Iya, nggak Wajib, apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, tetapi mungkin nanti ya kalau pakai alif lam, jadi itu dibutuhkan keterangan lanjutan biasanya. Kalau ini kan hadza baitun. Ini sebuah rumah. Ya. Kalau misalkan dia memakai alif lam, hadzal baitu, ya, rumah ini, ya, belum ada, harus mungkin harus ini rumah gitu, atau rumah ini gitu. Ini rumah, ini rumah, misalkan luas, bersih, jadi ada keterangan lanjutannya kalau pakai alif lam. Ya. Hadzal baitu nazifun misalnya. Rumah ini bersih. Hadzal baitu wasi'un. Rumah ini luas. Hadzal baitu kabirun. Rumah ini kabir apa kabir? Besar misalnya. Nah, jadi kalau pakai alif lam memang jadi perlu ada, tapi juga tidak masalah kalau tidak, hanya untuk menunjukkan aja. Hadza al-baitu. Ini rumah gitu. Jadi nerjemahkannya bukan sebuah rumah lagi. Ini rumah gitu. Rumah, jadi ditunjuk rumahnya ini gitu. Rumah yang di mana? Yaitu yang di blok A4 nomor 4 gitu. Yang di komplek Gending Mas blok A4 nomor 4. Karena pakai al gitu. Jadi sudah. Kalau baitun rumah mana? Pokoknya rumah we. Semua rumah we. Hazal baitu jamilun. Ah, boleh. Hadzal baitu jamilun. Nah, jadi itu sudah kalimatnya sudah nambah gitu ya. Jadi sudah ada keterangannya gitu, ada kata sifatnya ya di situ. Jadi Ustaz mau tanya nih, jadi hadza baitun ini kepemilikannya belum jelas gitu ya? Iya, betul Pak. Bukan kepemilikannya, justru rumahnya yang mana nggak tahu yang mana gitu. Masjidnya yang mana? Masjid yang mana? Masjid aja pokoknya masjid. Jadi di ini akan kalau menggunakan nakiro ini, kalau di dalam misalnya tulisan yang panjang itu dipakai untuk ya menyebutkan bendanya itu aja gitu. Baitun atau masjidun atau kitabun ya. Pokoknya sebuah buku aja. Ya.
Hadza kitabun. Gitu. Kitab apa? Pokoknya buku. Gitu. Jadi yang dia bicarakan adalah buku secara keseluruhan. Gitu. Secara umum. Secara umum gitu ya. Secara umum. Rumah gitu. Baitun. Baitun rumahnya. Rumah aja. Dia membicarakan rumah. Tapi ya secara umum aja gitu. Pokoknya rumah. Gitu. Kalau pakai al itu sudah jelas yang dibicarakan rumahnya siapa. Rumah yang mana gitu. Yang ma'rifah. Alif lam. Pakai alif lam. Cukup jelas ya? Ini terjemahnya sudah pada tahu. Hadza baitun, Sudah ada ini gambar. sebuah rumah. Hadza masjidun, tadi sudah ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Cukup ya. Ustadz, misalkan disebutkan ini rumah, tidak dikasih ini sebuah rumah, boleh tidak? Boleh, boleh juga. Ini rumah. Gitu. Ya, cuma tadi karena baitun di sini untuk menunjukkan bahwa ini adalah nakiroh atau maknanya umum, maka memakai sebuah. Kalau ini rumah, berarti sebetulnya sudah jelas rumahnya yang mana ya. Kalau ini rumah, kalau ini sebuah rumah. Kembali ke makna nanti, kembali ke makna yang dipahaminya gitu. Ya. Kalau nakiroh ini kan ya tadi umum ya, masih disebutkan bendanya tetapi tidak jelas yang ditunjuknya yang mana. Boleh juga sih kalau diterjemahkan begitu. Ini rumah, ini masjid. Masjid yang mana ya, ini yang digambar aja paling yang apa? Ya, memang yang pas karena dia nakiroh gitu, yang pas memakai sebuah gitu, ya, untuk menerjemahkannya. Ya kalau ini rumah bagusnya pakai alif lam gitu. Ya. Jadi kita lanjutkan ya. Ini hadza tuh ini ya. Ketika ada kata tunjuk, maka di situ kebalikannya akan ada kata tanya. Ya, kita belajar dengan kata tanyanya. Ini gelas. Ini gelas. Kemudian berarti kan pertanyaannya, apakah ini, kan gitu ya. Ini sebuah rumah. Apakah ini sebuah buku? Apakah ini? Ya, berarti jawabannya ini sebuah buku. Maka kita belajar lanjut ke belajar kalimat atau kata tanya ya, kalimat pertanyaan ya. Kalimat tanyanya ada dua. Yang satu mahadza ya. Nah, ada huruf ma atau kata ma. Ma ini adalah harful istifham istilahnya ya. Huruf yang dipakai untuk bertanya. Ya. Disandingkan dengan kata hadza. Ya. Tadi kan hadza ini diawali dengan ma menjadi ma hadza, apakah ini? Jadi ma ini diterjemahkan dengan apakah, what gitu ya kalau bahasa Inggrisnya, what is this? Gitu. What ya kan di bahasa Inggris juga ada what, ada who, ada where, ada when, ya sama di bahasa Arab juga. Nanti ada ma, ada mata, ada how gitu kan, how, kaifa ya, how. Ya, gitu. Jadi ma haza baitun. Baik, kita sama-sama ya. Ma hadza, Mahadza, apakah ini? apakah ini? Hadza baitun. Hadza baitun. Jawabannya ya. Ma hadza baitun. Maka ini sebuah rumah.
Ya. Kemudian penasaran, ditanya lagi untuk meyakinkan. Ada kata tanya satu lagi yaitu a. Ya. Kalau tadi mahaza, apakah ini kalau ditambah lagi ada lagi a ini huruf satu huruf ini dalam bahasa Arab memiliki arti gitu a itu ya. Ya. Memiliki arti, huruf a aja memiliki arti. Ahaza baitun, apakah ini sebuah rumah? Apa sih? Is this the house gitu ya? Is this the house? Ya, berarti kan gitu ya. Apakah ini sebuah rumah? Ahaza baitun. Kalau pertanyaan apakah, jawabannya iya atau tidak. Ya. Apakah hari ini hari Selasa? Iya. Iya. Apakah hari ini hari Jumat? Oh tidak. Gitu. Kalau pertanyaannya apakah, maka jawabannya iya atau tidak. Nah, untuk iya, maka memakai jawabannya na'am. Ya. Na'am, kita sudah familiar ya dengan kata na'am kalau di mana ya, di sinetron gitu ya, kalau yang ada di sinetron gitu yang ada orang Arabnya gitu di situ. Na'am gitu ya. Atau di apa ya, sudah jadi kacapangan kalau bahasa Sunda Maya, kalau na'am itu sudah pada ngerti gitu. Ya. Sudah jadi apa? Sudah familiar di telinga ya. Ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Jawabannya na'am. Yes, ya. Hadza baitun. Ya. Mungkin nanti kalau jawabannya la, kalau tidak berarti la. La Hada masjid. masjid. Gitu ya. Apakah ini rumah? Oh tidak, ini masjid ya. Jadi kalau jawabannya la, jangan dijawab dengan baitun lagi gitu. Hadza baitun? La, hadza baitun. Oh, kok tidak, tapi baitun ya gitu. Ya, masjid. Pun ini mohon maaf bagi yang bahasa Sunda. Saya suka keceplosan aja bahasa Sunda. Ya, apa sih ongkoh itu ya? Katanya tidak, tapi rumah ya. Apakah ini rumah? Tidak, ini rumah gitu ya. Nah, kan jadi nggak pas, jadi nggak nyambung. Jadi kalau hadza baitun, la hadza masjidun. Jadi harus lain kalau la ya jawabannya dengan apa yang ditanyakan. Kalau kecuali kalau yes, kalau na'am ya betul, sama dengan apa yang ditanyakannya. Apakah ini rumah? Ya betul, ini rumah. Iya, silakan ini dibaca ya. Seorang-seorang, saya lihat dulu daftar yang hadirnya. Saya yang baru gabung nih, siapa nih ya di sini yang baru gabung? Ayah Ustaz. Siapa nih Bu? Bentar Bu. Siapa nih Bu Dewi? Apa Bu Supratiningsih? Supratiningsih. Oh, Bu Supratiningsih. Mangga Bu, ini ya Bu, yang kedua ya. Yang gambar kemeja ini Bu. Silakan dibaca. Mahada komisun. Nah, cara bacanya Ibu dibetulkan ya. Hadza, hadza komisun. Mahada. Hanya panjang Bu. Mahada. Hadza komisun. Mahada komisun. Di ayun Bu ya, sekalian belajar tahsin nih. Mahada. Nah, gitu. Hada komisun. Nah, jangan buru-buru. Hadza komisun. Mahada komisun. Iya. Haknya ini panjang ya karena dia berdiri. Jadi sebetulnya kalau dipecah ini hada ini kalau dipecah ada alifnya gitu. Jadi nah ada gininya ya, ada gitu ya. Kalau dipecah begitu, tapi dia diwakili oleh ini ya. Diwakili oleh tanda fathah yang berdiri itu ya. Baik, apa Bu artinya Bu? Ini apakah ini? Ya. Ini sebuah
apa ya? Sebuah Atau hem. Ke meja. Kemeja. kemeja nih. Biasanya yang kayak gini alisan, Bu. Kemeja alisan. Iya. Baik, terima kasih, Bu. Panggilnya apa, Bu Supra apa Bu Ningsi? Prapti saja, Pak. Oh, Bu Prapti. Bu Prapti. Baik, lanjut. Baris yang berikutnya. Mangga, siapa nih? Ibu Samsiah Ustaz. Ibu Samsiar. Ya, mangga, Bu. Ahaza sarirun. Ahaza. Ulangi, Bu. Ahaza sarirun. La haza kursiyun. Iya. Silakan diartikan, Bu. Apakah ini itu kursi? Yes. Sarirun tempat tidur ya. Iya. Bukan, ini kursi. Ya, apakah ini kasur atau ya? Sarirun. Tidak. Ini Kursi. sebuah kursi. Apakah ini sebuah kasur, sebuah tempat tidur? Tidak, ini sebuah kursi. Lanjut, siapa? Ada Bu Mursyida? Oh iya. Ustaz, berarti kalau bahasa Arab itu iramanya tidak sama dengan kita ngomong dengan bahasa ini. Iya. Ya bolehlah belajar. Karena kan tiap itu ada logat ya kalau bahasa kita kan. Enggak orang Arab ya. Kan nggak enak kalau logat Arab gitu ya. Logat Arab tapi pakai logat Sunda gitu. Wah, anak antazir minal masa gitu. Aja kan gitu kan ada gitu. Ada aja Ustaz ini. Ada gitu ya, santri gitu ya. Anak antazir minal masa aja. Jadi saya tunggu dari sore gitu, udah lama nggak datang. Nah itu jadi memang sebagaimana juga Al-Qur'an ya, Al-Qur'an itu kan Iqra'ul Qur'an bacalah Al-Qur'an itu dengan seperti orang Arab ya. Seperti orang Arab membacanya. Jadi kan waktu pernah ada ini ya, ada kontroversi Al-Qur'an dibaca dengan langgam Jawa gitu. Nah, itu kan ada kontroversi ya. Jadi ya Al-Qur'an tuh ya dengan logat Arab gitu yang lebih pas. Ustadz sama Pak Nurdin enggak pernah baca Pak Nurdin. Pak Nurdin? Iya. Boleh, mangga silakan Pak Nurdin. Saya. Enggak pernah dengar. Yang ini. Nani. Tahun ya. Yang ini Bu, yang ini Pak. Yang di tahun ya, iya. Ya, request ya Pak Nurdin. Tahun. Nah, Aja. hanya panjang Pak. Ahadza miftahun. Ahaja mitahun. Miftahun. Mitahun. Nah, miftahun sama miftahun. Nanti kalau ditulis beda Pak. Gaya di sini. Miftahun sama miftahun. Nah, nanti kalau di Mitahun. miftahun ya. Terus La aja kolamun. qalamun. Kolam. Haza qalamun. Kolamun. Iya, qalamun. Ya, sambil sedikit-sedikit membetulkan cara baca ya. Nanti insya Allah berpengaruh ke cara baca kita di Al-Quran. Ya. Saya kebetulan juga selain bahasa Arab kan suka ngajar tahsin tilawah ya, tahsin tahfiz gitu ya. Jadi jadi rada ini juga untuk membaca harokat gitu, kemudian makharijul huruf, sifatul huruf juga. Nanti kita sedikit-sedikit sambil belajar juga. Ya, berarti nyambung ya Ustaz. Nyambung, insyaallah nyambung. Mau tanya. Iya. Tanya nih saya, ya kan? Kan kalau dekat itu koribu ya. Itu kalau diucapannya harokot akhirnya dihilangin gitu. Korib. Oh kok ya, korib. Itu
Gimana Ustaz? Nulis sama ucapannya tuh beda gitu. Ya, kalau sama Pak, kalau koribun kan, Ya. koribun sama kalau ditulis. Nggak, kalau Tapi diucapkan. kalau konteksnya misalnya bilang korib itu sedang ngobrol, ya sedang ngobrol ya nggak apa-apa, nggak disebutin koribun gitu. Aina sakanta korib gitu. Kamu tinggal di hotel mana ya? Fi ayi funduk anta qarib min hina, qarib min hada gitu kan. Nggak apa-apa ya, Dekat dari sini. Kalau sedang ngobrol sih tidak masalah. Tapi kalau kita baca tulisan ya, kebaca misalnya kitab gundul gitu ada kalimat gini ya, ada tulisan gini ya, itu harus dibaca dia bun apa bin apa ban. Kalau begini pasti ban ya, koriban kalau pakai alif ya. Kayak waladan tadi. Jadi dalam bahasa Arab kalau tanwin fathah pasti selain tak marbutoh ya, pasti ditambah akan diikuti dengan alif dia. Ya. Waladan gitu ya. Jadi kalau ada yang begini itu jangan ragu-ragu lagi, bacanya pasti waladan gitu. Tapi kalau begini itu bisa waladun, bisa waladin. Tapi kalau udah ada alif gini ya, itu jangan ragu-ragu, pasti itu fathah, fathatain atau tanwin fathah gitu. Misalkan ban gitu ya. Nah ini pasti dibacanya baban ini. Nggak mungkin babun karena di sini sudah ada alifnya. Ya. Kalau kayak bait ya bait ya. Nah kalau begini, ini belajar bahasa Arab gundul pasti dibacanya baitan, ya. Ya berbeda kalau mana tadi? Ntar hapus lagi aja. Kalau begini gitu, nah kalau begini. Ini bisa baitun, bisa baitin. Tapi nggak mungkin baitan. Nah, kalau baitan pasti dikasih alif di sini. Gitu. Baitan. Kecuali kalau dia tidak tanwin. Ya. Kalau tidak tanwin bisa baita, baitu, baiti. Kenapa? Ya kalau jadi mudhof ya nanti itu ya. Berarti ya nanti pelajari gitunya di pelajaran berikutnya. Ustaz, kalau di Quran itu mat iwan namanya kan, tapi yang satu ambil baris dua itu ambil satu, baitan jadi baita gitu kan. Iya, itu mat iwan. Nah, itu kaitannya dengan cara baca di dalam Al-Qur'an. Kalau kita waqaf ya, kalau kita berhenti di tanwin fathah, maka kita bacanya tidak ditanwinkan gitu ya. Tapi dibaca panjang misalnya apa namanya? Tetapi kalau dilanjut tetap itu dibaca tanwin gitu. Contohnya harus cari contoh apa ya? Andaikan kita ini kan sedang belajar, berarti kita ahaza miftah. Jadi kalau kita ngomong, kalau orang Arab yang ngomong itu ahaza miftah, Ya. bisa Ahaza miftah gitu ya. Bisa. Ya. Ahaza miftah. haza qalam gitu. Ada qalam. Gitu. Jadi kalau di percakapan sih nggak masalah, tidak disebutkan harokat akhirnya bunyi. Kalau di percakapan insya Allah ngerti. Tapi kalau sudah di tulisan, apalagi nanti kita baca gitu ya, baca Arab gundul. Nah ini kan tadi ini bisa dibaca miftahun. Kalau ini gundul gitu ya nggak ada harakatnya, nanti bisa miftahun atau miftahin gitu. Nanti yang menentukan adalah gramatikalnya, posisi dia sebagai subjek, predikat atau objek dan sebagainya. Sementara ini kita belajarnya di yang tanwin yang domah-domah aja. Sementara ini yang domah-domah dulu ya. Hadza miftahun, la hadza qalamun. Lanjut, siapa lagi nih yang Bu Anti? Ada Bu Desi. Bu Desi mah pernah ikut ya? Iya, pernah. Ibu Nani. Sepertinya saya perlu absen yang ini ya,
absen tertulis nanti di saya nanti. Mungkin nanti mohon dikirim nama-namanya ya, nama lengkap nanti saya bikin absennya biar saya kayak yang absen di kelas gitu. Saya Pak Ustadz. Mangga. Nani. Ya, silakan Bu. Ma hada? Hada najma. Apa? Najm. Hada najma. Najmun. Najmun. Nah, harus jelas Bu, gitu ya. Dhamma itu dhamma syafatain, dhamman muhkaman. Kalau mengucapkan u itu harus mengonyong bibirnya. A'udzu. Nah, gitu ya. Jangan a'udzu gitu ya. Ma Jadi kalian hada? belajar tasin. Najmun. Hada najmun. Artinya Bu, Apakah itu? iya. Apa itu Pak? Bintang. Bintang. Itu apa ini? Apa ini? Apakah ini? Apa itu Pak? Bintang. Iya, ini sebuah bintang. Ma hada? Hada najmun. Iya. Apakah ini? Ini bintang. Nah, iya. Bu Nani berapa bahasa Arab? Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dijawab ya. Dengan melihat gambarnya. Siapa yang mau? Unani dulu. Oh ya Bu Nani tadi belum. Ma hada? Hada miftah. Miftahun ya. Ma Ini hada? Hada miftahun. miftahun ya. Miftahun. Silakan yang lain. Saya Ustadz. Mangga silakan Bu Lis. Saya. Siapa yang barusan? Bu Lis ya? Hada kitabun. Iya. Lanjut. Siapa lagi? Saya Ustadz. Ya, Bu siapa nih? Ummu Umar. Ummu Umar, silakan. Ma hadza? Hadza qalamun. Iya. Apakah ini pulpen? Sebuah pena. gitu Sebuah ya. pena. Ya. Lanjut, siapa lagi? Ustaz, Mangga. ma haza babun. Iya. Artinya? Apakah ini sebuah pintu? Oh, Bu Ira ya ini ya. Saya Mohon Ustaz. nyari-nyari. Lanjut ini. Ada lagi? Ma hadza? Iya. Hadza baitun. Iya. Apakah ini sebuah rumah? Iya. Lanjut lagi. Ma hadza kursiyun. Iya. Apakah ini? Apakah ini sebuah kursi? Iya. Siapa nih yang belum? Ibu Siti Maisarah, Ibu Neni Yasir, Ibu Nani Zahra, udah tadi? Belum. Ibu Hairiyati. Bu Siti Maisarah belum. Nah, Ibu Siti Maisarah. Maka Bu, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahada baitun la hada masjidun. Mantap, bagus. Terjemahkan, coba. Apakah ini rumah? Tidak, ini adalah masjid. Iya. Sip. Lanjut, siapa lagi? Bu Anti mau coba? Apa-apa, jangan takut salah. Biasa kalau salah mah kan namanya juga belajar. Oh, saya lagi nanti. Silakan. Mustahil berat ya. Ahada miftah. Kun. Ahada miftah. Ahada miftahun. Dibaca ya Bu. Ahada miftahun. Miftahun. La hada kolamun. Nah, kolamun. Kolamun. Nah, gitu. Beda ya, kolamun. Nah, dengan kolamun.
Iya. Terjemahnya apa? Apakah itu kunci? Iya. Bukan, itu pulpen. Iya. Sip. Lanjut lagi. Itu apa ini? Oh iya ini lupa. Jadi ke itu ya. Kunci? Bukan, itu ini pulpen. Lanjut. Ahaza qamisun. Komisun. Qamisun. Ahaza qamisun. Naam. Haza qamisun. Naam, hadza komisun. Nah, ini Najmun. Hada najmun. naam apa lah? Naam. Naam. Hadza Najmun. Apakah ini bintang? Benar, ini bintang. ya. Sekarang belajar baca Arab gundul. Nah. Silakan, ada yang bisa? Hadza maktabun. Iya, artinya apa? Ini sebuah meja. Maktab. Maktabun. Hadza masjidun. Iya, terus Ini sebuah masjid. ya, lanjut lagi siapa? Ada kolimun. Kolam. Betul. Kalau Arab gundul itu bisa kolimun ya. Bisa kolimun, bisa aja kolimun ya. Ya, berarti memang di situ ada beberapa kalau memang itu memang ada memang harus dihafal untuk kata-kata tertentu. Ya untuk apa kosakata ya, kosakata tertentu memang harus kita mengenal cara bacanya segala macam itu adalah dengan dihafal. Tapi dengan baca begini juga pembiasaan juga kita bisa dengan pembiasaan juga kolamun ya. Jadi ketika mendengar kolimun itu berasa janggal gitu, beda. Ya. Lanjut di sini nih masih ada nih. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini Hadza ini kursiyun. lanjut ini. Hadza baitun. Iya. Hadza masjidun. Iya. Kemudian Ma hadza miftahun. baik. Sepertinya kita sampai di sini dulu karena di sini sudah mulai di pelajaran berikutnya sudah mulai ke menanyakan orang. Ya, kalau tadi mahada ini yang begini, sekarang sudah man. Siapa? Man hadza. Ini sudah kalau tadi apakah ini, kalau ini siapakah ini. Nah, kayaknya ini kita sedikit-sedikit dulu ya, barangkali kemarin ada saran dari ada yang masukan untuk tidak terlalu cepat katanya. Ini khawatir Betul, terlalu Pak. cepat. Betul, Pak. Karena kita yang belajar sudah tua, Pak. Jadi kita sedikit-sedikit dulu ya. Sekarang untuk di pelajaran ini kita mengenal dari mahaza dulu ya. Dari haza dan sudah 3 ya. Pertama kata tunjuk ya, kata tunjuk yang dekat namanya ismul isyarah lil qarib. Lil qaribi. Haza artinya ini ya. Kemudian dari sini dari kata tunjuk ini tuh berkembang menjadi 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ini ya, dan apakah ini bendanya gitu ya. Mahaza dan ahaza titik-titik gitu. Ahaza baitun ahaza yang jawabannya na'am atau la. Jadi pelajarannya di situ dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami ya. Kita review kembali ya. Haza, setelah haza maka kata yang ditunjukkan oleh hazanya ya, kita wajib memakai harokatnya dengan
memberi tanda harokatnya dengan dhammah ya. Memberi harokatnya dengan dhammah. Tidak boleh hadza baitin gitu ya, atau hadza baitan. Tetapi kalau sudah hadza, maka kata yang ditunjukkan, yang mengikuti hadzanya itu memakai dhammah. Maka di sini hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, un. Nah, kemudian pertanyaannya juga sama, ma hadza, ya, apakah ini hadza baitun? Kemudian ada pertanyaan lanjutan, apakah ini rumah? Ahadza baitun? Jawabannya na'am, aula ya. Na'am atau ya atau tidak ya. Kalau na'am maka yang ditunjuk sama dengan yang ditanyakan. Na'am hadza baitun. Kalau la, kalau tidak, yang ditunjuknya berbeda dengan yang ditanyakan. Ahadza sarirun, seperti di contoh ini. Hadza sarirun, la hadza kursiyun ya. Gitu. Tidak boleh kalau la misalnya sama dengan sarirunnya juga. Itu yang kita pelajari ya. Yang pertama itu, yang kedua, yang berikutnya juga terkait dengan kosakata. Ini perlu dihafal ya. Baitun artinya Rumah. Masjidun Masjid. artinya masjid, babun Pintu. ya, pintu ya, kitabun artinya buku, kolamun artinya Pena. Pulpen. pulpen, miftahun artinya Kunci. kunci, maktabun artinya Meja. meja, sarirun artinya Tempat 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 tidur. tidur, kursiyun Kursi. artinya Kursi. kursi. Ada lagi komisun, Meja. Meja. kemeja. Meja. Najmun, Bintang. 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 Kemudian apa lagi? Oh ya itu ya. Yang barunya itu. Berarti udah berapa kosakata tuh? Ini 9, 9 ditambah najmun dan komisun. Jadi 11 ya. Ada 11 kosakata, itu. Mohon dihafal hurufnya, kemudian juga artinya ya. Hurufnya juga artinya ya. Ustadz. Itu, Ya. Ustadz, itu di atas tulisan yang hada. Itu artinya apa, Ustadz? Yang ini Bu. Nah, ini, ha. Nah, ini dibacanya ad-darsul awwalu. Darsul awal. Artinya apa ini, Ustadz? Pertama. Oh, pertama. Pelajaran pertama. Jadi kalau di bahasa Inggris kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian kalau menunjukkan tingkatan atau itu kan ada first, second, third, fourth, fifth ya. Nah, bahasa Arab juga ada wahidun, isnaini, salah satun, arbaatun, satun dan seterusnya. Nah, ada juga al-awwalu atau awwalun, saniyatun, salisatun, rabi'atun, ya. Arba'ah jadi rabi'ah. Khamsah jadi khamisah. Atau khamis. Khamsah, khamis. Kalau wahid, awal. Pelajaran pertama. Pelajaran ke-1. Nanti ada susani. Pelajaran kedua. Di sini nanti di halaman berapa ada pelajaran kedua. Pak, di masjid. Ini ad-darsusani. Baik, itu dulu mungkin ibu-ibu dan bapak sekalian. Barangkali ada yang pertanyaan, ada yang ditanyakan, silakan. Ustadz, berarti haza itu kata tunjuk yang dekat ya Ustadz ya? Kata tunjuk untuk yang dekat, ya betul. Yang dekat. Jadi setiap haza itu harus barisnya dhammah. Setelah ada, ya. Setelah Betul. haza. Setelah ada, barisnya baris akhir dari kata yang mengikuti hada. Setelah hada itu baris Haza akhirnya berarti, adalah dhammah. berarti harokatnya dhammah. Dhammah aja atau dhammatin?
terkait dengan domatain atau doma aja, itu kaitannya tadi memakai alif lam atau tidak. Oh gitu. Kalau memakai alif lam maka tidak boleh domatain. Ya. Ini kalau haza baitun, berarti baitun, tidak boleh baitu ya. Betul. Kan kalau Saya share lagi yang ini tadi ya. Saya share lagi yang ini terkait dengan ya. Memang ini dasar tapi memang fatal kalau ini ya. Jadi ini tadi kan di penjelasan awal ya, ma'rifah tadi ya, bentuk ma'rifah dan nakirah ini memang harus diperkenalkan ya. Nih apa ini apa namanya, sebagian besar kata seperti anak laki-laki, waladun, berharokat tanwin pada huruf terakhir ya. Nah, tetapi ada juga kata benda atau sifat berbentuk ma'rifah yang diawali tandanya adalah dengan alif lam. Nah, nomor 3, apabila kata diawali dengan alif lam, maka dia tidak boleh memiliki harokat tanwin. Harokat tanwin itu kan fathatain, dhammatain, kasratain ya, di huruf terakhirnya. Oleh karena itu, waladun adalah seorang anak laki-laki, sedang al-waladu tanpa tanwin berarti anak laki-laki itu. Ya. Begitu, Bu. ya sudah cukup jelas Ustaz. Ya. Ya. Jadi makanya di Al-Qur'an kan alhamdu ya, tidak alhamdulillah. Nah, kalau misalkan ada yang ceramah hamdan syukran lillah gitu. Alhamdu wa syukru lillah. Jadi kalau alhamdu ya itu tidak pakai tanwin kan. Asyukru, nah karena sya-nya syamsiah maka alif lamnya jadi asyukru ya. Alhamdu wa syukru lillah. Tapi hamdan syukron lillah gitu. Kenapa dan? Nah itu nanti dibahasnya lain lagi. Kenapa hamdan syukron tidak hamdun syukrun gitu ya. Nah itu nanti ada lagi gitu. Hamdan syukron lillah. Iya. Ustaz, apa namanya alif lam samsiah qamariyah itu perlu dihafal ya? Sebetulnya kalau ya di ilmu tajwid juga kan dihafal ya. Kalau di Al-Qur'an memang sudah dikasih tanda tasdid ya. Jadi wasyamsi waduhaha gitu kan. Ada lagi sama sukun. Apa namanya? Wal adiyati dhabha kan itu. Berarti a itu kan alif lam qamariyah. Ada wattini wazzaitun. Berarti kalau tasdid itu qamariyah, hamzah. Ya, kalau di tasdid itu qamariyah. Itu sebetulnya tasdid di situ untuk membantu baca. Ya, seharusnya kita yang hafal sendiri huruf-huruf mana yang syamsiah dan mana qamariyah. Karena ada beberapa Al-Qur'an yang terutama yang cetakan dari Timur Tengah itu dia tidak memakai tasdid. Jadi kita harus ngerti sendiri ini apakah syamsiah atau qamariyah. Cara bacanya apakah dibaca alif lamnya atau tidak. Nah, tapi memang kalau Al-Qur'an di cetakan-cetakan yang di Indonesia pada khususnya itu sudah dibantu dengan ada yang ada huruf tasdidnya di huruf setelah alif lamnya gitu. Ya. Kalau di Quran mah enak sudah ada barisnya. Tapi kalau kita mau ya, kalau ngomong bahasa Arab kita harus ya, makanya kita belajar karena kita ingin belajar bisa mengerti ya dari teks-teks Arab khususnya Al-Qur'an, atau kita bisa baca Arab gundul gitu ya, gundul. Maka memang perlu dihafal. Tapi sebenarnya dihafalnya satu aja. Yang 14 sisanya gitu kan. Sisanya ya kebalikannya. Menghafalnya misalnya yang syamsiahnya aja gitu. Ya. Misalnya kalau yang kalau yang huruf qamariyah tuh abajadun, hawazun, haltoyun ya. Jadi ada nanti saya coba share itunya ya, bisa dirangkai gitu ngebacanya biar gampang.
kayak sebuah syair ya Ustaz ya. Betul. Ya. Kayak Ifa itu si sana itu. Nah, seperti itu ada alif lam surfnya. Abajadun, hawazun, hotoyin, saya malah lupa. Karena saya baca satu-satu. Iya, mangga yang lain barangkali di pelajaran ini ada yang belum dipahami gitu. Silahkan. Kayaknya sudah ngerti semua. Nah, ngerti ya? Iya. Ada ya, belajar ada. Katanya di-share itu Alkomaria. Oh ya, boleh nanti saya share. Oh iya. Kalau nggak salah sudah ya dulu ya, sudah pernah gitu. Saya Ini baru Ustaz. yang baru belum. Baik. Nanti saya coba ada waktu itu saya pernah kirim tentang yang pendahuluan itu, Bu. Ada nggak di Ada situ? itu kalau pendahuluan ada. Udah di-share. Itu Nanti saya coba cari lagi, Pak. iya. Kalau enggak nanti saya coba lihat dulu barangkali nggak lengkap ya. Nanti saya lengkapi. Ya. Ibu-ibu yang ada di sini berarti udah masuk grup semua ya? Udah masuk grup. Bu Desi Nengsi belum masuk grup ya? Udah Bu. Ada. Kalau bisa nama di grupnya dengan nama lengkap supaya bisa dibuatkan absen nanti. Jadi misalnya kayak contoh Bu Nani Sihwinarni, udah nama lengkap. Ada di sini Bu ya. Nah, saya tag di grup. Ya. Bisa kalau Ustadz. Cekap ya. Dicukupkan dulu ya. Pak Nurdin masih hadir? Pak Nurdin sudah hilang. Ada Pak Nurdin. Aman Pak? Siap ya insya Allah. Siapa lagi nih bapak-bapak selain Pak Nurdin? Biasanya dapat topik. Dapat topik ya biasanya. Nggak ada sini. Baik. Ya Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah. Saya kira cukupkan sampai di sini dulu untuk pelajaran kita, dan sekali lagi pada yang sudah sudah lewat pelajaran 1, mohon untuk tidak bosan ya, insya Allah. Mengulang lagi. Ya. Bunda Angke, ini ada yang tanya, yang sudah masuk grup belum di-share linknya, kenapa? Bagaimana Bu? Yang sudah bergabung katanya ini ada yang belum dikasih linknya. Link apa Bu? Oh, bukan link Bu, itu apa? E-booknya ya, e-book yang e-book udah dibagi yang buku 1 Pak. Buku 4, 1, 2, 3, 4-nya masih saya tunda. Bukan itu Bunda Angke, tapi yang sudah masuk grup biasanya kan sudah dapat link Zoom-nya. Link Zoom? Ada Bu? Ini katanya ada ini yang belum dapat link, saya pun. Beliau sudah ada di grup. Sudah. Saya sudah share lagi tadi linknya. Kalau misalnya ada masalah minta Japri ke saya aja. Oke, siap. Saya selalu share lagi linknya dan share lagi. Kasihan yang udah terima kemarin, terima lagi gitu. Biasanya Bunda Angke tuh nge-share tuh jam Selasa pagi, share linknya. Ya, Selasa pagi habis tahajud. Ya, Bu Dewi. Insyaallah ya ibu-ibu dan bapak sekalian, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Dan insyaallah tetap semangat, istiqomah ya. Apalagi besok hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Tetap semangat. 45. Bagi yang upacara besok. Selamat upacara. Memeriahkan. Baik, kita tutup bersama dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bismillah wa minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Jazakallah Ustaz. khair Ustaz. Makasih Ustaz. Syukran jazila, Ustaz. Semangat طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع